Polwan yang bakar suami sesama polisi sempat berusaha menolong. Seorang polwan, Bribtu FN yang bakar suami sesama polisi di Jawa Timur ternyata sempat berupaya menolong. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto mengatakan Bribtu FN sempat berusaha menolong suaminya sesama polisi yang tak berdaya karena terbakar. Akibatnya Bribtu FN juga mengalami luka bakar di bagian tangan dan tubuh seusai menolong sang suami yang sesama polisi. Diketahui, tindakan Bribtu FN membakar suaminya dilakukan di garasi asrama polisi Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kombes Dirmanto mengungkapkan, bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh, termasuk tangan Bribtu FN sebagai petunjuk sang polwan berusaha menolong suaminya. Kemarin bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Di tangan sebelah kanan maupun tangan sebelah kirinya luka-luka dan beberapa tubuhnya bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini, ujar Dirmanto, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, dikutip dari surya.co.id. Di samping itu, lanjut Dirmanto, Bribtu FN juga mengalami trauma berat. Kepolisian, kata Dirmanto, sudah memberikan pendampingan psikologis yang melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokes. Polda Jatim, selain diberikan kepada Bribtu FN, pendampingan psikologis juga diberikan kepada ketiga anak Bribtu FN. Ketiga anaknya diketahui masih balita, anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Dia masih trauma mendalam, sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kemudian juga kita melibatkan psikiater untuk menangani kasus ini, katanya. Diketahui, saat kejadian, ketiga anak Bribtu FN sedang diasuh oleh pengasuh di luar rumah. Pada saat kejadian, berdasarkan informasi yang kami terima dari penyidik, anaknya sedang diasuh oleh babysitter atau pembantu rumah tangga di sana, tidak ada di rumah, jadi dibawa pergi sama pembantu, pungkasnya. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa, ternyata istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya apakah cuman ranah penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri, karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Aparat keamanan termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain-lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang, makanya gitu. Ya udahlah nanti aja lah ya, intinya bukan sekedar judi online, karena ada beberapa kasus
Dia dapat duit dari mana? Menang judi. Begitu loh. Ya, apa? Iya. Tadi yang tertutup mungkin nanti Ya, Pak nanti kita Pimpinan lanjutkan nanti ya itu disampaikan. soal ini judi Waktu online. Tapi tertutup. bukan apa, pokoknya kita komit lah. Kalau soal judi online bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa karena rusak. Ini dirusak oleh negara lain lagi. Uangnya dibawa kabur. Kasus poluan bakar suaminya hingga meninggal dunia di Mojokerto, Jawa Timur terus jadi perbincangan publik. Sang poluan yakni Bribtu FN sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, tersebut. Adapun kini muncul dugaan soal Bribtu FN disebut mengalami sindrom baby blues di balik tindakan nekat membakar sang suami. Melansir dari tribunmedan.com, Minggu, 9 Juni 2024, salah satu akun Otavia Brilina dalam komentar di akun Instagram ini Jawa Timur menyebut jika Bribtu FN mengalami sindrom baby blues. Adapun soal kebenaran Bribtu FN mengalami sindrom baby blues belum bisa dipastikan. Baby blues syndrome adalah kondisi yang dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Mengingat ibu yang baru melahirkan cenderung memiliki waktu tidur yang berantakan, kurang tidur, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Tidak mengherankan jika banyak ibu baru mengalami depresi ringan dan perubahan suasana hati. Usai melahirkan, kadar hormon akan turun, yang akan memengaruhi suasana hati. Sementara itu, Bribtu FN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan KDRT. Meski ditahan di Mapolda Jatim, namun rupanya Bribtu FN masih bisa menyusui ketiga anaknya. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, tersangka memang telah ditahan di Mapolda Jatim, sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 9 Juni 2024. Namun, tersangka ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara Surabaya, agar dapat memenuhi kewajibannya memberikan air susu ibu, ASI, terhadap ketiga anaknya yang masih balita. Diketahui, pasangan suami istri Bribtu RDW dan Bribtu FN selama 5 tahun usia pernikahannya telah dikaruniai 3 anak yang berusia di bawah 5 tahun, balita. Adapun anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Setelah membakar sang suami hingga tewas, Bribtu FN, 28 tahun, ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Pelaku diketahui punya 3 anak yang masih kecil, 2 diantaranya anak kembar. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, ketiga anak poluan tersebut mendapat pendampingan psikis dari kepolisian. Pasalnya, sang ayah RDW, 28 tahun, meninggal dan ibunya ditahan karena melakukan KDRT. Namun, Dirmanto memastikan Bribtu FN juga mendapat pendampingan psikis karena masih trauma berat. Hanya saja belum jelas apakah penahanan dapat ditangguhkan karena pelaku punya anak bayi. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kata Dirmanto, Senin, 10 Juni 2024. Sebelumnya, Bribtu FN membakar suaminya di Kompleks Asrama Polres Mojokerto, Sabtu, 8 Juni 2024, pagi. Pelaku kesal karena Bribtu RDW menghabiskan gaji untuk bermain judi online. Padahal, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat setelah keduanya dikaruniai anak kembar. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit seusai kejadian. Nahas, nyawa Bribtu RDW tak tertolong karena luka bakar yang dialaminya mencapai 96%. Saat ini, jenazah sudah dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Ya, rekan-rekan sekalian, kami akan melakukan update terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Ditkrim bahwa telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki juga anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hak eksklusif anak di situ sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban, di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka, dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus KDRT ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu pasal 3, di mana di situ disebutkan ada kamar privasi. Sekali lagi di situ ada kamar privasi. Tidak semua mens rea dan tidak semua actus reus itu bisa diungkap di media. Ya, sekali lagi ini tolong dipahami rekan-rekan sekalian, ada hak privasi terkait dengan kasus KDRT pasal 3. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini, yaitu pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kemudian satu hal lagi rekan-rekan sekalian, terkait informasi yang tersebar liar di media sosial, ya, yang tidak jelas dan tidak terverifikasi, ini tolong disampaikan kepada warganet, netizen. Ya, sekali lagi jangan mengupload pemberitaan atau mengupload informasi-informasi yang liar yang tidak terverifikasi. Kita ada aturan yang mengatur terkait dengan hak-hak privasi daripada kasus ini. Demikian rekan-rekan sekalian ya. Dan untuk pemeriksaan psikologis sudah. Seperti saya sampaikan tadi ya, ini kan ada hak privasi. Ya, polisi terus berupaya untuk melakukan pemeriksaan. Demikian ya rekan-rekan ya. Bisa dipahami ya. Dan Oke, komitmen cukup. penanganan judi online dan Saya rasa itu dulu ya rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hak privasi yang saya rasa rekan-rekan sudah memahami. Terima kasih ya. Ya.